Assalamualaikum, halo teman-teman Instagram semuanya. Perkenalkan, aku Yulia ya. Senang sekali dalam perjumpaan kali ini aku atau Yulia bisa menyapa teman-teman Instagram semuanya dalam segmen ngobrol-ngobrol santai. Nah, biasanya aku ini menghadirkan segmen ngobrol santai ini hanya di channel YouTube aku saja. Namun untuk kesempatan kali ini Yulia atau aku sendiri hadirkan di Instagram. Ini adalah sesi perdana ngobrol santai hadir di Instagram pribadi aku ya. Nah, tenang. Akan ada sesi jawab pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Dan sebelum memulai di sesi pertama, teman-teman bisa bertanya atau sharing di kolom komen atau chat di bawah ini ya. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk selalu menyimak sampai tuntas acara. Nah, karena banyak ilmu atau juga pengalaman luar biasa yang bisa kita dapatkan dari sore hari ini atau perbincangan kita sore hari ini. Karena sampai nanti ke depan kita bakalan ngobrol bersama cewek cantik yang sudah menuliskan banyak karya. Salah satunya novel Felis Demons, Udumbara, Pulang, dan yang paling anyar ada Angkara, serta banyak lagi karya lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, nama panggilannya Su, serta memiliki nama pena Yoru Akira yang juga memiliki jutaan follower yang menikmati setiap kegelisahan dalam tulisannya. Kita sambut Yoru Akira. Halo. Halo, selamat sore, Yoru Akira. Halo. Oke. Sebentar ya. Aku undang sekali lagi. Hai, akhirnya. Bukan di dunia nyata saja, itu Yoru Akira. Ini pun juga sulit ya. Halo, Yoru. Halo. Halo. Nah, tentunya untuk teman Instagram untuk yang pengen bertanya-tanya cewek cantik punya sebidang ini bisa di komen di bawah ya. Mohon maaf tidak bisa menghadirkan Jumat. Nah, secara langsung tapi juga bisa diwakili secara Instagram. Halo Yoru Akira. Hai. Apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktunya ya, sudah menyempatkan hadir bersama. Oke. Nggak kelihatan ya? Ya, Coba kelihatan. Oke. Oke. Halo. Langsung Gimana aja nih? ya. Nah, kamu ini kan sudah banyak orang yang terkagum dengan kisah yang kamu ceritain dong sekarang project apa? Project apa ya? Kalau project apa masih tetap nulis sih. Cuman kemarin kan sudah ada satu cerita yang udah selesai. Nah, ini sedang ngerjain dua cerita lagi yang masih ongoing atau belum selesai.
Satu berjudul Pulang dan satunya lagi Angkara. Oh, keren. Eh, Ya, guru, eh, banyak sekali berkarya ketika kita ini banyak menulis kegelisahan dan gambaran di pikiran. Pengen nuangin ke tulis. Tapi ketika di depan gitu aja. Nah, untuk teman-teman yang juga sama dengan yang aku dapatkan juga menulis gitu ya. Kadang-kadang topik nih, ada gitu aja. Gimana? Silakan. ya banyak cara sih sebenarnya. Kalau misalkan dari aku sendiri nih, kalau di depan komputer gitu ya atau laptop gitu ya, mau nulis tiba-tiba blank gitu, kadang rehat dulu, dibuat baca dulu, atau kalau enggak biasanya aku bikin outline dulu di kertas, jadi tulis tangan, garis besar ceritanya kayak gimana, atau mau apa yang mau dituliskan itu ditulis, apa yang mau dituliskan itu kita bikin oret-oretan dulu, bikin coretan di kertas gitu, secara garis besar ceritanya nih bakal kayak gimana, alurnya kayak gimana, penokohannya siapa, tokohnya siapa, settingnya di mana dan lain sebagainya, itu di coretan kertas dulu. Nanti kalau misalkan segaris besar ini sudah matang, katakanlah seperti itu, baru deh kita narik alurnya dan baru diketikkan ulang di laptop ataupun komputer. Kalau sejauh ini kayak gitu. Jadi apa yang muncul pertama kali ya itu dulu yang ditulis. Jadi harus siap siaga bawa kertas atau itu gitu ya, buku kecil gitu ya. Kalau misalkan nggak kayak gitu, sekarang kan aplikasi HP juga banyak ya, ada notepad dan lain sebagainya itu. Kalau misalkan toh nggak harus di kertas, katakanlah waktu kita jalan kemana gitu ya, tiba-tiba muncul ide, nggak bawa kertas nih, tulis di mana dong, buka HP di catatan kan juga bisa. Apa yang muncul pertama kali ya itu disimpan aja dulu gitu. Kalau misalkan udah feel-nya udah mantep, oh ini harus gini nih, garis ini harus gini nih, kalau itu sudah terkumpul semua, nah baru deh ditulis. Nah, kalau ini kayak gitu. lagi hangout Oh ya, bisa juga jadi kadang nggak di kertas juga. Kalau misalkan di kafe gitu ya, ada tisu ya, tisu dibuat nulis gitu. gitu. Nggak tentu juga. Keren. Nah, Yuru, karya kamu ini kan dibuat serta di FB, di Instagram juga ada, di novel pun juga ya. Buku kamu ini banyak sekali penggemarnya. Itu kayak gimana sih? Seorang Yuru Akira ini bukan cuma di buku saja, di seluruh aplikasi yang bisa Gimana? Putus-putus ini Yulia suaranya. Jadi gini, Diulangi lagi coba Yuri, mungkin ya. Yuri kan punya karya gitu ya. Biasa dipublikasikan bukan hanya tetapi juga di Facebook, Instagram, juga ada kan ya. Pun juga ada. Nah, proses itu kayak gimana? Kan Yuri ini memperkenalkan semua media sosial. Ya. Kan kebanyakan para penulis kan lalu menutup diri ya. Ini kan Yoru. Itu hasil dari kegabutan sebenarnya. Karena berkaitan juga ya. Bener. Weba juga. Bener banget. Jadi selama WFA kan, selain apa nulis kan juga kerja juga ya. Jadi selama WFA tuh gabut nih mau ngapain gitu. Misal tenaganya mau dibuat nulis gitu, wah kepanjangan deh misalnya kalau nulis sekali duduk harus selesai satu cerita gitu kan, lumayan berat juga sebenarnya. Jadi dari hasil keisengan, dari hasil kegabutan itu jadilah cerita mini katakanlah kayak gitu ya, 5-7 paragraf paling enggak. Terus
bingung juga ini mau dibuat apa, cerpen juga ini kependekan kan kayak gitu kan. Terus iseng lah coba bikin bikin podcast. Nah kayak gitu sebenarnya hasil dari kegabutan. Iya. Terus kalau penulis lain sebelum mencatat mungkin menggambar bahkan dengan tulisan. Yuri juga seperti itu. Ada kan ya para penulis memvisualisasikan lewat gambar baru dituangkan ke tulisan. Yuri juga seperti itu. Putus-putus lagi suaranya. Ih, putus-putus mulu loh. Iya. Gimana sih ini sinyal? Jadi ada banyak para penulis yang sebelum mencatat tulisannya itu menggambarkan dulu. Jadi kalau sedang amarah lalu dituangkan. Apakah Yuri juga? Oh, jadi dari gambar terus baru dituangkan ke tulisan kayak gitu ya? Betul. Oke. Enggak sih kalau wah, kalau misalkan dari gambar ke tulisan jelas enggak banget. Soalnya kenapa? Saya atau aku bukan orang yang bisa gambar gitu. Bahkan bikin garis lurus aja itu bengkong. Ternyata nggak aku aja. Apalagi gambar itu bukan suatu keahlian saya banget. Jadi nggak pernah. Kalau aku nggak pernah, lebih ke coretan-coretan tangan aja. Katakanlah misalkan nih ya, kita lagi ngobrol kayak gini, mendadak nih di kepala muncul sunyi gitu, satu kata sunyi gitu, ya udah itu aja yang aku tulis. Oh, sunyi itu kayak gimana sih, perasaan ketika sunyi itu gimana sih, ya gitu-gitu aja. Kalau untuk dari visual gambar gitu ke tulisan nggak pernah dan belum pernah mencoba juga. Mungkin Yulia punya gambar terus aku yang menceritakan gitu, barangkali bisa. Tapi gambarku abstrak. Apa kamu bisa menggambarkan tulisan? Jadi nanti ceritanya juga abstrak gitu kan. Sama gambarnya ya. Aduh, ini ngobrolin abstrak. Tapi yang apa disukai penggemar? Gimana? Kalau biasa tematik sesuai dengan suasana hati. Ya tergantung aja sih. Kalau misalkan lagi kepikiran apa gitu, kalau misalkan itu unik atau bagus buat ditulis, ya ditulis aja. Nggak yang harus tematik atau apa gitu, nggak juga. Beda lagi kalau misalkan buat event lomba ya. Kalau event lomba kan biasanya ada tema. Nah itu baru nyesuaiin buat nulis yang tematik seperti itu. Oke. Nah ini bicara tentang podcast. Nah gimana? Kami ini bisa buat konten berubah menjadi platform podcast. Keren nih. Aku juga ngikutin kamu nih. Mulai dari arah terus dan terakhir Marco. Nah, silakan Yuri diceritakan. Balik lagi nih, lagi-lagi soal kegabutan nih. Ya itu tadi ketika mau bikin podcast ya, ketika iseng gitu, mau ngapain nih, bingung juga mau ngapain. Jadi ketika mau nulis cerita yang agak panjang itu terlalu penat, akhirnya larilah ke cerita-cerita pendek yang nantinya itu jadi naskah ke podcast. Kalau misalkan apa ya istilahnya dalam bentuk cerita mini gitu, bingung juga mau ditaruh di mana. Kalau misalkan di media sosial mungkin terlalu panjang, tapi kalau untuk ukuran cerpen juga terlalu pendek kan, seperti itu. Jadi ya apa ya, yang paling aman menurut aku juga dalam bentuk podcast itu sih. Dan teman-temannya bisa datang ke podcastnya dengan nama sang. Gimana? Kalau podcastnya Yuru
Dengan nama siapa biar dengarkan. Oke. Ya, Iya. saya gitu ya. Kalau untuk podcast bisa didengerin di Mhm. Spotify, bisa juga di Google Podcast. Mungkin yang pakai Google Podcast cari aja Semesta Yoru. Semesta Yuru ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram. Ada Mbak Jessy, selamat. Ini teman dari BPJS. Selamat menyimak. Serta juga ada semangat II ya tadi gitu. Makasih. Kasih. Ini adik kelas waktu STM dulu itu. Bisa jadi ya lagi dulu sama kita. Nah, Yuru, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk. Karena kemarin aku juga ada beberapa yang bertanya. Kalau jadi guru, ini gimana cara menulis serta juga produksi? Ini dari Lia di Instagram saja. Kayak gini, saya ibu rumah tangga membaca dan menulis. Nah, bagaimana tips agar produktif dalam menulis, terus juga imbang, dan juga menjadi seorang ibu rumah tangga. ini jawaban yang susah. Iya, jawaban yang susah ini. Gimana ya membagi waktu? Kalau Yoro selama ini sih selonggarnya aja. Kalau misalkan harus ada pekerjaan yang diprioritaskan, ya itu yang diselesaikan lebih dulu. Nah, kalau misalkan udah berkeluarga nih, udah rumah tangga gitu, ketika ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, misal katakanlah memasak atau mungkin membersihkan rumah dan lain sebagainya, ya mungkin itu dulu yang diselesaikan. Nah, di sela-sela kegiatan itu, kalau misalkan ada waktu longgar, ya dibuatlah untuk membaca, dibuatlah untuk menulis. Atau kalau misalkan menulis nggak harus sekali jadi juga kan, katakanlah mau bikin satu cerpen gitu, tapi sehari itu kita cuman punya waktu, katakanlah waktu longgar 30 menit. Nah, ya dimanfaatkan aja waktu 30 menit itu untuk menuangkan pikiran-pikiran kita dalam bentuk cerita. Kalau misalkan nggak selesai nih, bisa dilanjut besoknya lagi sampai tulisan itu benar-benar selesai. Yang jadi istilahnya signifikan aja. Jadi kalau misalkan hari ini 30 menit, besok diusahakan 30 menit lagi, besoknya lagi 30 menit lagi, juga pasti bakalan selesai tulisan. Nggak perlu hal yang harus dipaksakan, harus satu kali duduk selesai gitu, juga nggak baik juga sih kalau memang ada hal lain yang harus dikerjakan. Jujur aja misalnya gitu ya, susah juga untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan menulis, katakanlah seperti itu. Jadi sesempatnya aja, kalau misalkan hari ini punya target satu bab selesai, ya itu harus selesai satu bab. Nah, kalau misalkan ternyata dalam satu hari itu nggak ada kesempatan buat nulis, ya udah lewat aja, diganti besoknya. Biasanya sambil ngepel, nulis juga ya. Termasuk orang yang nggak bisa tepat deadline. Susah banget itu. Sulit ya memang ya. Iya. Tapi kalau sudah ada niat pasti bisa. Nah, aku pengen punya karya banyak. Terima kasih Mbak Yuni. Agak kok Iya, sorry ya. Sempurna suara kita. Karena ini edisi teman-teman semuanya. Semoga bisa lebih baik. Ya. Nah, lanjut Yoro Akira. Seorang penulis atau seorang yang menulis pasti kaitan erat dengan Nah, dalam sehari Yoro ngabisin berapa buku nih? Apa yang terakhir dihabiskan dan dibaca?
Uh, berapa buku dalam satu hari? Wah, ini lagi-lagi pertanyaan yang jawabannya cukup berat untuk dijawab. Aduh, aduh. Eh, Kalau sekarang sih untuk buku fisik gitu ya, buku fisik atau buku cetak itu biasanya sebisa mungkin satu minggu satu buku. Cuman kalau misalkan sekarang kan banyak juga platform digital yang menyediakan e-novel atau buku-buku yang lain seperti itu, Hmm. jadi lebih banyak ke digital. Tapi Hmm. kalau buku cetak itu tadi dimaksimalkan seminggu lah paling tidak satu buku. Hmm. Seperti itu. Buku yang paling Buku disuka yang Yuri paling disuka Yuri yang baru saja baru dihabiskan saja kemarin. dihabiskan kemarin. Atau tadi malam? Atau tadi malam? Tadi malam baca apa ya? Baca Siapa ya? webtoon Siapa kayaknya. ya? Betul. Kalau buku yang paling Kalau disuka buku yang paling disuka apa? Apa Yuri? apa Yuri? Gimana? Buku yang disuka Buku Yuri yang disuka Yuru judulnya. judulnya. Buku yang disukai apa ya? Hmm. Sejauh ini novel sih. Itu pun juga nggak spesifik yang novel ini gitu, enggak. Ya itu tadi novel aja. Mungkin karya-karya Dewi Lestari, Hmm. terus siapa lagi ya? Perasaan yang jadi favorit ya itu sih masih Dewi Lestari. 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 Oh baik. Oh baik. Selamat sore Selamat untuk sore untuk kakak Dini kakak yang ini sedang yang sedang live. Kakak Dini apa kakak kabar? ini apa kabar? Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Makasih Makasih sudah lihat. sudah Kenapa? lihat. Kenapa? Enggak, ini Neneng nih, Semarang panas enggak? Iya lagi. Iya lagi. Nah, Yuru ada satu Nah, Yuru pertanyaan. ada satu pertanyaan. Ini dari Ini ibu yang dari tidak mau ibu yang tidak mau namanya. Ya. Oke. atau hamba Allah gitu. Atau hamba Allah gitu. Aduh, ngeri amat. Gimana menurut Yoru Gimana menurut terkait Yoru dengan anak terkait kecil dengan lebih suka anak kecil buku lebih suka daripada membaca? membaca? Anak kecil Anak kecil yang lebih Anak suka kecil yang gadget lebih suka daripada gadget membaca daripada buku. membaca buku. anak kecil yang lebih suka main gadget daripada membaca buku. Ya, gimana ya? Sebenarnya susah juga sih. Jadi gini, gadget buat saat ini tuh bukan lagi kebutuhan tersier ya. Eh, tapi sudah jadi kebutuhan primer di era yang serba canggih saat ini kan. Tantangan berat memang buat orang tua yang memiliki anak dan lebih suka gadget daripada membaca buku kan gitu. Ya mungkin peran orang tua di situ yang lebih lebih aktif ya, lebih aktif dalam artian yang lebih mengenalkan kepada anak, Dek, ayo dong baca buku, atau kalau enggak misalkan anaknya masih kecil, balita katakanlah kayak gitu, bisa dong sebelum tidur ibunya membacakan dongeng seperti itu seperti gitu dan dari kebiasaan ibunya mendongeng itu kemungkinan ya enggak kemungkinan juga sih, lambat laun pasti si anak ini juga bakal terbiasa, dan ketika ibunya tidak mendongengkan ke dia dengan sendirinya menagih ke si ibu. Dari situ nantinya juga pasti muncul niat membaca si anak. Kalau aku memandangnya kayak gitu. Cuman yang lebih mengkhawatirkan yang lebih mengkhawatirkan saat ini, banyak anak-anak dalam artian remaja berarti antara SMP sampai SMA gitu ya, atau katakanlah antara kelas 5 SD sampai SMA gitu. Banyak anak-anak yang memainkan gadget. Dia suka membaca lewat web novel, webtoon dan lain sebagainya. Cuman
yang dibaca anak-anak kecil ini justru cerita-cerita dewasa yang banyak sekali berterbaran di web novel atau platform-platform tersebut kan. Ini justru Itu yang mau lebih kan ini. ini justru yang lebih bikin miris gitu. Hmm. Banyak banget katakanlah di salah satu platform gitu aja ya. Web novel itu benar-benar menceritakan cerita dewasa. Dan ketika Yoru baca ternyata yang ngasih komentar dan lain sebagainya itu juga kebanyakan masih anak-anak kecil. Ini yang lebih miris lagi. Jadi ikut pusing jadinya. Jadi ya Jadi harus gimana? ada pengawas dari orang Peran orang tua memang benar-benar dibutuhkan untuk mendampingi si anak ini. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, ya harus sepengawasan orang tua. Kecuali memang anaknya sudah bertanggung jawab, sudah paham, oh aku lihatnya ini, oh aku sukanya ini, dan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh si anak kayak gitu juga. kembali lagi bahwa ketika ingin anaknya membaca, kita berapa juga memberikan contoh yang sama gitu ya. Banget. Dan ada pengawasan yang Terima kasih untuk Mas Irmin yang bergabung. Sehat selalu. Ada lagi juga Nisem juga sudah bergabung. Ada lagi kira-kira yang ingin disampaikan anak-anak supaya Apa ya? Ya, di era digitalisasi ini kan itu tadi seperti yang Yuru bilang, banyak platform-platform yang menyediakan buku-buku bacaan. Cuman kalau misalkan sebagai anak-anak katakanlah kayak gitu, atau mungkin yang belum berumur gitu ya, dalam artian dewasa, harus pandai-pandai menyaring atau memilah bacaan mana yang pas dengan umur, sesuai umur, katakanlah kayak gitu. Nggak apa sih, kalau misalkan untuk saat ini membeli buku itu dikatakanlah terlalu mahal gitu ya. Lo itu beneran lo, pernah soalnya dulu ketika pergi ke toko gitu ya, waktu itu Yoru beli buku itu hampir 100.000 katakanlah kayak gitu. Itu si penjaga tokonya ini justru kaget. Ini serius mbak mau dibeli? Justru ditanya kayak gitu. malah seperti itu ya. Iya, makanya beli buku di era sekarang ini memang terlalu mahal atau gimana kan gitu. Jadi kalau misalkan memang di era saat ini membeli buku itu dianggap terlalu mahal juga, ya itu tadi kita bisa memanfaatkan platform-platform digital yang saat ini sudah banyak sekali, dengan artian juga itu tadi kita harus memilah dan memilih bacaan mana yang pas sesuai dengan umur seperti itu. Sebenarnya banyak cerita-cerita di platform-platform digital seperti itu yang berkualitas. Cuman saat ini ini juga termasuk apa ya? Bisa jadi bumerang sih sebenarnya. Pembahasannya bisa jauh lebih panjang lagi ini kalau misalkan kita bahas soal ini. Cuman untuk sementara itu aja. Kalau misalkan membeli buku di era sekarang itu dianggap terlalu mahal, bisa memanfaatkan platform digital yang ada di handphone atau ponsel pintar kalian. Itu aja. Mantap. Oh, iya. Ada lagi nih. Ada Raga ya. Dengan pinjam buku. Kak, kasih tahu teman aku dong. Pinjam bukunya tidak dibolehin. Karena lagi-lagi aku maaf. Pinjam buku. Pinjam buku temennya. Lagi-lagi buku. Itulah. memang selalu gitu ya, kalau ketemu orang yang penggemar buku dan tahu buku itu mahal, nggak mungkin dipinjemin kalau yang si peminjam itu nggak bertanggung jawab. Nah ini sepemikiran sih kalau ini. Pikiran ya. Iya benar. Apalagi memang untuk kutu buku ya. Jadi gini deh, kalau misalkan kita sebagai peminjam gitu ya,
usahakanlah untuk bertanggung jawab dengan buku yang dipinjam. Kalau misalkan kalau misalkan si pemilik buku ini memberi batas pinjam buku gitu 1 minggu katakanlah, ya sebisa mungkin dalam 1 minggu itu kita harus menyelesaikan buku yang kita pinjam dan mengembalikan tepat waktu. Biasanya kalau biasanya kalau kita ketemu sama kutu buku gitu ya, syaratnya pasti gini, kembalikan tepat waktu, jangan sampai ada halaman yang tertekuk. Itu pasti. Jangan sakit, Jangan sampai sakit ada coretan, jangan sampai kena minyak, dan jangan yang lain. itu yang menyedihkan. Ya, jadi kita selaku peminjam itu harus bertanggung jawab dengan buku yang kita pinjam. Apa sih tujuannya? Ya biar nanti si pemilik buku ini ketika kita pinjam lagi dibolehin gitu. Biasanya Gitu ya, kalau nggak dibolehin nih, itu berarti pernah melakukan kesalahan di masa lalu itu. Soalnya pinjamnya dari 1 minggu bisa jadi 1 bulan gitu ya. Tahu ada minyaknya banyak. Nah, sampai tutup jadi ya. Hasilnya. Jangan sampai rusak Yuru, gitu. kembali ke karya. Hmm. Nah, ada nggak sih horor? Kalau mungkin nggak nerusin part cerita, terus ada notif kak, kenapa sih? Duh, aku penasaran tak diceritain. Ada nggak sih? Gimana? Banyak respon. Udah kayak buronan aja kalau gitu ya. Jadi kolom komentar itu penuh dengan tanya, kak kapan update, kak kapan update, kak lanjut ceritanya dong, kak lanjut ceritanya dong. Itu banyak sekali, dan ya lagi-lagi gimana ya, kita memang saya sebagai penulis itu punya tanggung jawab kepada pembaca, tapi gimana pekerjaan saya juga bukan cuman menulis, kecuali saya memang sebagai seorang profesional yang menulis gitu kan. Di luar itu ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan, katakanlah seperti itu. Ya udah, masa bodoh aja sih. Dari banyak kamu nih dari laki-laki yang notif banyak kamu yang diteror yang cerita yang mana yang pulang atau yang Arab bisa aja. Kalau altar sih udah selesai ya, jadi kebanyakan yang pulang sih. Yang pulang kemarin ya. Yang pulang itu kan sudah masuk beberapa episode, dan memang konfliknya itu selalu mandek di tengah-tengah. Makanya saya sering diteror juga karena itu. Cuman untuk yang Angkara ini baru beberapa episode, jadi belum seramai yang pulang. Terornya juga nggak sebrutal yang pulang. Brutal. Karena mungkin banyak kegelisahan yang relate masalah saat ini barangkali ya, banyak yang suka. Keren lah Yuru. Ada Hadi WN sudah bergabung di Instagram, di sesi akhir ya, kakak juga sudah di 15 lebih 50. Nah, Yuru sudah bahas tentang yang selanjutnya adalah Yuru akhirat. Gimana Yulia, bisa diulang? Ya, bicara tentang hilang Angkara. Nah, ceritanya kayak apa? Namanya siapa aja? Tadi tentang apa? Duh, aku kepo gitu. Angkara itu lebih ingin mengajarkan pembaca betapa untuk mencintai diri sendiri sih sebenarnya. Jadi di situ itu ada sebuah kasus tentang seorang Angkara itu nama tokoh. Dia di situ ditemukan meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Nah, ini seperti apa ya, pengen mengajak pembaca aja lebih untuk mencintai diri sendiri, lebih apa ya istilahnya, lebih ke
save yourself lah, love yourself lah, seperti itu. Jadi lebih ke Penasaran mental, ya. lebih ke mental, lebih ke perjalanan mental seseorang kayak gitu. Berat ya belajar mental. Lumayan sih. Wow. Ini ceritanya juga agak kompleks soalnya. Jadi penasaran. Ini yang penasaran. Kalau misalkan ada yang penasaran bisa dibaca, cari aja di aplikasi Novelme dengan judul Angkara atau Yuru Akira gitu, pasti juga bakalan muncul. Muncul. Saya ketinggalan di WS. Iya. Mana Kakak Hadi? Mungkin dia masih bertapa di atas gunung, makanya ketinggalan. The next Kak Hadi kan semua aku ya. Thank you Kak Hadi. Nah, ini untuk yang terakhir, para pembaca juga request bacain narasi dari Angkara yang spesial dari suara Akira. Wah, ini saya bacanya pakai apa? Iya. Iya, ini Atau the dipakai buat dipakai buat langsung nih. Oh, ada yang tanya. Bisa. Nah, Kak Hadi, apakah ini diambil dari pengalaman pribadi orang lain? Gimana kalau misalkan dibaca aja dulu Kak Yadi, jadi nanti bisa ketahuan deh itu pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Gitu. Jadi silakan menghakimi karya saya ya. Jangan ditanyakan pada saya. Ya, kelihatan itu dulu aja ya. Kapan untuk teman-teman di Instagram akan kita kembali Yuru Akira dengan inisial dari Yuru Akira. Oke, itu lebih bisa Sore diterima. hari ini. Bisa juga cari di Novel ya. Atau di podcast sudah ada? Di podcast belum. Belum, ya ada Martop. Emang Angkara ini sengaja nggak dibikin podcast sih, biar dinikmati sebagai bahan bacaan aja. Gitu. Iya. Nah, Kak Hadi, risalah hati ya. Mungkin hatimu yang sedang bersalah. Oke, Kak Yuru Akira, terima kasih banyak yang Iya, sama-sama. pengalaman yang luar biasa sebelum coba kita kata teman-teman yang suka baca silakan closing statement silakan Kak Yuru. Ya, apa ya? Teruslah membaca karena membaca adalah jendela dunia. Terus baca adalah jendela. Terima kasih. Tapi mohon maaf karena waktunya sudah berakhir ya. Untuk kita di program segmen ngobrol santai bareng penulis Tuban hebat itu juga. Oke, terima kasih. Next time. Bye. Terima kasih buat teman-teman Instagram ya. Untuk yang mau request asumsi dalam santai silakan komen ya. Thank you. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.